Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Selamat berjumpa kembali dengan channel Basori Official yang kali ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang umumnya dari subscriber dan juga yang ngirim langsung ke WA. Ya, saya simpulkan ya. Jadi ada juga yang langsung nelpon ya, saya simpulkan, yaitu mengenai hutang. Bagaimana supaya cepat bisa melunasi hutang, itu diantaranya ya. Sebelumnya kami menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan semuanya, yaitu bagi kawan-kawan dimanapun Anda berada ya, baik di Indonesia maupun di luar negeri, saya doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan sehat walafiat, sehat jasmani serta sehat rohani ya. Begitu pula mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan segala urusannya, mudah rezekinya, banyak rezekinya, dan anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan kepada kawan-kawan yang sakit, mudah-mudahan Allah mencabut penyakitnya. Amin amin Allahumma amin. Bagi kawan-kawan ya yang baru ketemu channel ini ya, mohon dukungannya, bantuannya. Di subscribe, yang ada tulisan subscribe itu mohon ditekan. Itu adalah membantu channel kami. Atau di like dan di like dan di komen ya. Di komen-komen pertanyaan-pertanyaan. Ya, kalau perlu, kalau berguna bagi kita semuanya, kalau setuju dengan jawaban ini, mohon di-share kepada kawan-kawan kita semuanya. Baiklah, kita lanjutkan ya, berbicara mengenai amanah, mengenai hutang. Itu memang ya namanya hutang, orang yang punya hutang dan keadaan macet usahanya atau macet ekonominya ya, itu memang tidak bisa dibayangkan. Bagaimana tidak dia selalu mikir ya, beban ya, keluar ya malu, ada telepon ya tidak enak, pokoknya semuanya serba tidak ada yang menyenangkan ya. Kadang dengan yang tidak bermasalah menjadi masalah. Ini adalah mengenai hutang, apalagi hutang yang sifatnya adalah berbunga, hutang riba. Ini memang betul-betul azab bagi orang-orang yang punya hutang. Ini tidak bisa dibayangkan kayak apa ya, apalagi kalau sampai yang bersangkutan atau petugasnya itu datang. Ya, petugas itu datang, kemudian dia minta supaya hutangnya cepat dilunasi, banyak itu ya. Jadi bagaimana cara menghadapinya, dan amalan apa yang perlu itu ya. Maka bagi kawan-kawan ya, ini pesan atau bisa dikatakan menurut saya begitulah ya, bukan merupakan pesan ya. Yang pertama bagaimana supaya kita bisa menghadapi dan bisa membayar secara secepatnya. Itu memang pertama itu adalah niat ya. Mempunyai niat yang sungguh-sungguh ya, mempunyai niat sungguh-sungguh
saya akan bayar hutang. Ya, asal punya niat ya yang sungguh-sungguh, insya Allah hutang akan terbayar. Yang perlu diperhatikan lagi adalah diperbaiki hubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah, kewajiban kita, ya, sholat 5 waktu tidak boleh ditinggalkan, diperbaiki. Yang asalnya bolong-bolong sekarang semakin rajin, yang asalnya nggak pernah berjamaah adalah berjamaah. Ini ya, karena semua masalah itu, semua yang ada di hidup ini ya, semua yang ada di dunia ini adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan yang kita harapkan setelah kita memperbaiki hubungan dengan Allah, ya, hubungan dengan Allah, Allah akan mengabulkan doa-doa kita, akan memudahkan, ya, memudahkan cara untuk membayar hutang tadi. Jalan yang tidak disangka-sangka ya, Allah menurunkan rezeki itu. Ya, kalau Allah sudah berkehendak. Maka yang pertama adalah memperbaiki hubungan dengan Allah. Kemudian selain memperbaiki hubungan dengan Allah, kewajiban-kewajiban kita laksanakan. Ya, yang berbentuk ibadah kita laksanakan. Tetapi kita ya harus sungguh-sungguh juga. Tidak hanya sholat, ya harus sungguh-sungguh juga. Artinya sungguh-sungguh itu ya bekerja mencari solusi yang sungguh-sungguh. Ya, karena Allah sendiri itu tidak suka bagi orang yang hanya memohon kepada Allah saja, tetapi tidak ikhtiar. Ya, tidak ikhtiar, hanya fokus memikirkan hutang, berdoa saja, hutang, berdoa saja, Allah adalah tidak suka. Gitu ya. Maka ya bagaimana caranya ya kita sungguh-sungguh itu, ya, maka jangan hanya ingat hutang saja. Kita berusaha. Ya. Kita berusaha, bekerja, ya, dan juga tadi itu adalah walaupun sudah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berarti Allah itu tidak mampu, bukan begitu, tetapi kita adalah wajib ikhtiar, ya, wajib usaha, ya, tidak hanya berdoa saja, wajib usaha, ya, usaha. Karena namanya hutang ini hukumnya adalah wajib kita bayar. Yang kedua adalah perbaiki hubungan dengan manusia, perbaiki hubungan dengan keluarga. Jangan gara-gara hutang dengan anak atau istri, dengan suami malah jadi tidak baik. Diperbaiki hubungan dengan suami istri. Kalau suaminya yang biasa punya hutang ini kan suaminya, mohon maaf kepada istrinya, ya, baik satu rumah itu namanya adalah. Kemudian dengan orang lain, ya, dengan orang lain itu juga harus baik ya, hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan manusia, dengan keluarga adalah baik, ya, itu. Jadi usaha yang sungguh-sungguh itu ya, usaha yang sungguh-sungguh itu diantaranya seperti ini. Kalau ada hutang yang sifatnya itu hutang yang berbunga dan kita sudah mentok, ya, itu memang kita berserah diri kepada Allah. Namun kita tetap berusaha secara zahirnya, ya,
berusaha. Ya kalau ada kira-kira masih punya yang disebut dengan apa itu aset lah ya, masih punya aset ya. Kalau kita ingin ya, kita sudah niat membayar hutang, karena kalau kita itu susah memikirkan tadi ya, bisa kalau orang susah itu makan ya tidak enak, selera makan itu sudah tidak ada, jadi pikiran ya begitu kacau ya. Maka apa yang ada ini pendapat ya atau saran, aset yang ada itu dijual. Kalau itu cukup untuk membayar hutang ke semuanya ya dibayarkan. Kalau tidak cukup ya yang lebih penting dibayar duluan. Yang utang yang sifatnya bahaya itu adalah dibayar duluan. Ya. Ini bukan berarti ngajari yang tidak baik, karena sebagian orang itu adalah kalau aset dijual itu ya kalau sudah mentok, sudah tidak ada, sudah tidak bisa ngangsur, tidak bisa membayar, itu bagaimana lagi? Kalau umpama dijual, umpama bentuk-bentuk asetnya itu tanah atau kebun, ya jangan dipikir berat, jangan menuruti orang lain. Kadang memang orang ada yang begini, kebun kok dijual, sayang. Sayang mana dengan kita sudah susah ya, sudah bermasalah, bisa juga nanti itu bisa sakit, sayang mana dengan jiwa kita. Nah jadi kalau sudah dijual, besok kalau sudah tidak punya hutang, ada rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita adalah beli lagi. Itu selagi masih ada aset ya. Ya, bukan berarti tidak percaya kepada Allah, bukan begitu. Allah pun tidak menghendaki kita hanya berdoa saja, tidak berusaha. Tidak hanya hanya berdoa saja, itu kalau masih punya aset. Lah bagi yang sudah tidak ada yang dijual, tidak punya aset, yaitu memang bulat diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita adalah sungguh-sungguh menghadap dengan Allah, memperbaiki hubungan dengan Allah, sholatnya dijaga, membaca Al-Qur'annya tidak malas, membaca sholawatnya semakin banyak, malam bangun jam 3 bangun untuk sholat tobat, sholat tahajud, kemudian dilanjutkan zikir, dilanjutkan membaca sholawat Jibril sampai menjelang subuh. Itu namanya adalah sungguh-sungguh, sudah sungguh-sungguh diperbaiki hubungan dengan keluarga, dengan orang lain ya, sudah berbuat baik dengan orang lain. Artinya berbuat baik itu walaupun dia punya hutang, tetapi dia adalah tetap berbuat baik dengan orang lain, banyak sedekah walaupun dia punya hutang, banyak sedekah, banyak membantu, banyak menolong, atau diperbaiki dengan yang punya orang tua ya, itu adalah memperbanyak kebaikan-kebaikan, memperbanyak kebaikan-kebaikan, memperbanyak amal-amal. Yang tidak pernah, yang selama ini lupa tidak membaca Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran ya. Ini jadi
betul-betul kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dihadapi kenyataan. Kenyataannya itu dihadapi. Umpama utangnya itu kok didatangi debt collector, didatangi orang yang kita hutangi, ya kita siap. Gitu. Artinya siap itu ia mampu untuk menghadapi. Mampu untuk menghadapi. Ini yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti kita tidak membayar, tetapi adalah mampu. Ya, karena kita sudah berserah diri kepada Allah, sudah memperbanyak amal, ya memperbanyak sholawat. Insya Allah hati kita adalah lapang, tenang. Kalau ada orang yang nagih atau ada pihak-pihak yang datang untuk menanyakan hutang, ya kita sudah sanggup ya. Karena orang punya hutang ini, karena jangankan orangnya datang, baru teleponnya bunyi ini saja sudah rasanya itu, sudah rasanya gelisah, rasanya itu takut, sedih. Nah, ya, ini ya, karena saya sendiri pernah mengalami punya hutang. Saya sendiri pernah mengalami itu. Dan yang saya sampaikan itu insya Allah sudah saya jalani. Sudah saya jalani. Ya, daripada kita itu susah, takut, berkepanjangan, itu nanti akibatnya itu tidak kita sendiri. Akibatnya adalah di keluarga, di saudara, anak, istri, itu yang akan menanggung selain kita. Maka itu adalah sudah saya jalani. Ya aset. Yang bagi yang tidak punya aset seperti itu. Jadi sanggup. Karena tidak semua orang punya hutang kok sanggup menghadapi kenyataan. Alhamdulillah kalau sudah mendawamkan sholawat Jibril, sudah berapa ribu, insya Allah hati kita akan tenang, akan menghilangkan rasa takut. Bukan berarti tidak bayar ya, rasa takut itu sudah tidak ada. Yang ditakuti hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa jawabnya kalau ditanya bayarnya? Ya jawabnya, saya akan membayar. Ya, kemudian kalau ditanya kapan, ya kapan saja ya, kalau sudah ada saya bayarkan. Saya baru berusaha. Jadi jangan membuat janji ya bulan sekian atau tanggal sekian, jangan. Tetap kita akan berusaha sekuatnya, saya akan membayar. Nah, dan jangan pula hutang dibayar dengan hutang. Itu malah lebih parah lagi. Jadi punya hutang, umpama ya hutang dari A diambilkan dari B untuk menutup hutangnya. Gali lubang, tutup lubang. Atau hutangnya tadi ya biasanya yang 200 juta dijadikan 300 juta. Atau yang 5 tahun dijadikan 7 tahun, entah apa itu namanya, angsurannya menjadi sedikit. Itu jangan. Jadi kita tetap berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihadapi juga kenyataannya. Nah, itu ya. Nah, kemudian kalau yang sudah bisa membayar hutangnya, insya Allah nanti doamu itu, doa-doamu, membaca sholawat dan lain sebagainya, Allah itu akan mengabulkan seluruh doamu. Lah lewat mana itu? Ya jangan ditanya. Itulah yang tidak boleh, kapan dibayar, kapan lunasnya, dan bagaimana cara Allah. Ya kita serahkan kepada Allah. Kita tetap membaca sholawat Jibril, terus tiap malam, tiap hari baca sholawat, sholat dan lain sebagainya.
ya soal hutang kita lunas oleh Allah Subhanahu wa taala seperti jalan apa, ya kita tidak mau tahu. Ya, itu adalah hak Allah. Karena orang-orang yang bertakwa itu, ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah itu memberikan rezeki itu tidak disangka-sangka jalannya. Jadi kalau sudah kita serahkan kepada Allah, apapun yang terjadi kita hadapi. Ya, kita hadapi, kita hanya berserah kepada Allah. Itu. Dan juga sambil usaha. Itu jangan lupa ya, sambil usaha. Jangan diingat-ingat terus ya. Jangan diingat-ingat terus. Maka ada juga yang mengatakan jangan dibawa kemana saja hutang. Jangan diingat-ingat terus. Ingat hutang hanya 20%, yang 80% itu adalah usaha. Jadi usaha. Jadi itu diantaranya, mudah-mudahan yang punya amanah atau punya hutang adalah doanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap kita sungguh-sungguh dalam usaha. Ya, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amanahnya cepat lunas, ya. Kemudian Allah menurunkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan bagi yang seperti yang pertama tadi ya, jangan sayang-sayang. Kalau itu menyebabkan kamu sakit dan lain sebagainya, kawan-kawan sakit, udah itu dikurangi. Apa yang ada itulah diuangkan, ya bisa dikatakan aset tadi dikurangkan. Besok kalau sudah normal, insya Allah kita bisa membeli lagi. Nah, demikian yang sedikit ini. Dan bagi kawan-kawan ya yang belum masuk grup Riyadhah Sholawat, masuklah di 0812 7515 4442, 0812 7515 4442. 0812 7515 4442. Di dalam Riyadhah itu nanti sudah dibimbing oleh kiai dan oleh ustadz. Nah, oleh kiai dan oleh ustadz, seperti kalau tiap malam ya jam-jam 9 itu pakai Zoom. Itu dipimpin oleh ustadz. Kemudian kalau jam 3 ya jam 2.45 katakanlah jam 3 1 jam itu adalah dipimpin oleh Bapak Ibu Kiai semuanya ya. Mudah-mudahan yang sudah masuk Riyadhah Sholawat ini mendapatkan berkah, mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala, amanah dan lain sebagainya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa kita. Amin amin Allahumma amin. Dan bagi yang punya testimoni ya, kisah-kisah keajaiban selawat, mohon dikirimkan ini di komen di bawah ini atau di WA saya. Ya, di WA saya yang sudah saya baca yang tadi. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you very much. See you next time. Syukron kasiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.